sebaik-baiknya menumpahkan. Jadi Allah maksudnya menurunkan air, menurunkan air hujan dari langit. Kita lihat, jadi dari makanan ini Allah antar dulu kita melihat dulu bagaimana makanan itu bisa datang. Pertama Allah katakan menurunkan dulu air dari langit. Mana ada bisa? Hampir semua, bahkan semua yang kita makan adalah asalnya dari tanah. Jadi Allah katakan anna sababnal ma'a sabban, menurunkan air. Setelah air hujan turun, thumma syaqaqnal arda syaqqan. Kemudian Allah menjadikan bumi itu terbelah. Maksudnya sudah subur setelah mati. Iya. Mati maksudnya gersang. Sekarang turun hujan menjadi subur. Setelah itu jamaah sekalian, kata Allah Ta'ala, fa'ambatna fiha habban. Setelah itu tumbuhlah di atas tanah itu biji-bijian. Berupa wa'inaban wa qadban, berupa buah-buahan seperti anggur dan berupa sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini maksudnya tanaman-tanaman yang sifatnya sebentar dan hijau. Kalau untuk kita, untuk manusia ya mungkin sifatnya sayur-sayuran, tapi kalau untuk hewan mungkin rumput-rumputan. Ya, jamaah sekalian. Seperti itu kan terjadi, ya Allah mengatur rezeki kita. Wa zaitunan wa nakhlan. Allah tumbuhkan pohon yang namanya zaitun. Ya, yang kita sudah kenal minyaknya sekarang, namanya minyak zaitun. Wa nakhlan, dan kurma. Wa hadaiqa gulban. Begitu pula ditumbuhkan dengan air hujan itu di atas tanah yang sudah subur berupa kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba. Demikian pula tumbuh di atasnya buah-buahan, ya, maksudnya jenis buah-buahan yang begitu banyak, wa abban, atau rumput. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya imanul malayin minal ulama wal hukama. Percayanya, berimannya miliaran, ya, malayin, milyun, daripada al-ulama wal hukama, orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Jadi di sini beliau menyebut al-ulama, bukan saja maksudnya ulama-ulama seperti yang kita kenal sekarang sebagai ulama fiddin, misalnya dalam hal furu' fikih, akidah dan sebagainya. Memang adalah para ulama, termasuk para ilmuwan, al-hukama, dan para ahli hikmah. Ya, artinya mereka-mereka yang cerdas dalam menggunakan akalnya, ya, menggunakan pikirannya, birububiyatihi ta'ala, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, walikulli syai', lahum walikulli syai', kepada mereka dan terhadap segala sesuatu, wa'tirafuhum biha, bahkan mereka dengan terus terang mengakuinya, wa'tiqaduhum iyyaha i'tiqadan jaziman, dan mereka itu berkeyakinan dengan benar-benar yakin, maksudnya yang pasti, jazim itu artinya pasti, tidak ada keraguan-raguannya. Makanya kita melihat jemaah sekalian, tokoh-tokoh yang menyatakan dirinya masuk Islam itu bukan sembarang orang. Ya, orang-orang pintar semua, orang-orang hebat semua. Ya, dan tidak langsung menyatakan dirinya masuk Islam, melainkan setelah berpuluh-puluh tahun melakukan penelitian-penelitian ilmiah, terus kemudian terakhir menemukan akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran. Selanjutnya imanul malayin wal adad alladzi la yuhsa minan uqala'il bashar. Berimannya berjuta-juta orang yang tidak bisa kita hitung, yang min uqala'il bashar, dari manusia-manusia yang cerdas, wasalihihim, dan manusia-manusia yang saleh, birububiyatihi li jami'il khalaiq, terhadap rububiyah Allah terhadap seluruh makhluknya. Di Indonesia saja sekalian kita lihat mereka-mereka yang hijrah, yang kemudian masuk mengakui Islam ini sebagai agama.
ya yang menjadi pilihan terakhirnya juga kadang menakjubkan ya alasan-alasan mereka. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan al-adillatul aqliyah, termasuk kepada bukti-bukti akliyah, ya, yang sifatnya akliyah, akal, logika, ya. Minal adillatil aqliyatil mantiqiyatis salimah, termasuk bukti-bukti yang logis, mantiqiyah itu logis, yang as-salimah, yang lurus, yang maksudnya pemikiran yang belum terganggu oleh pemikiran-pemikiran lain, ala rububiyyatihi azza wa jalla likulli syai'in, atas rububiyah Allah terhadap segala sesuatu, seperti berikut ini. Jamaah sekalian, kita lihat. Pertama, kata beliau penulis kitab ini, tafarruduhu ta'ala bil khalqi likulli syai'. At-tafarrud. Tafarrud itu maksudnya sendirinya, bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah sendirian. Itu namanya tafarrud. Yang menciptakan segala sesuatu hanya Allah sendirian. Id minal musallam, bahwa sudah menjadi diterima lada kullil bashar, pada setiap manusia, al-bashar itu al-insan, manusia, annal khalqa wal ibda, bahwa penciptaan itu dan mengadakan itu, lam yadda'ihima, tidak pernah ada makhluk yang mengaku. Ya, kita lihat jemaah sekalian, tidak pernah ada makhluk siapapun yang mengaku tentang penciptaan ini. Au yaqwa alaihima ahad siwallah azza wa jalla, mengaku mampu dan bisa menyatakan diri bahwa sayalah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak pernah ada yang seperti itu. Wa mahma kana syai'ul makhluk, bagaimanapun keadaannya ciptaan itu, saghiran au da'ilan, saghiran au kabiran, apakah makhluk itu kecil sifatnya atau besar? Ada makhluk yang sangat kecil seperti misalnya semut, ya. Makhluk yang sangat kecil tidak pernah sepintar-pintar makhluk manusia ini, yang namanya manusia tidaklah mampu menciptakan namanya semut, lalat dan sebagainya dari makhluk, apalagi makhluk yang besar. Hatta walau kana sya'ra fi jismi insan, sekalipun itu hanya sebentuk sehelai rambut yang ada dalam tubuh manusia. Kita lihat rambut bulu yang ada di tubuh kita, ya. Au hayawan, atau rambut atau bulu itu ada pada tubuh hewan. Au rishah saghira, atau selembar bulu atau sehelai bulu yang ada fi janah ta'ir, yang ada di sayap seekor burung, ya. Awaraqa fi ghusnin ma'it, atau satu lembar daun yang ada di tangkai pohon. Tidak ada yang pernah mampu mengucapkan bahwa sayalah yang mampu menciptakan seperti itu. Fadlan an khalqi jismin tamin au hayy minal ajsam, apalagi mau menciptakan satu bentuk tubuh badan yang sempurna seperti tubuh-tubuh kita ini yang sekalian, ya. Au jurm kabir, atau seperti makhluk-makhluk angkasa luar yang besar, apalagi au saghir minal ajram, lagi yang berbentuk seperti bumi, langit dan planet-planet. Tentu sangat tidak mungkin. Jamaah sekalian, ammallahu tabaraka wa ta'ala, adapun Allah tabaraka wa ta'ala, jadi sifat Allah itu seperti tabaraka, maha memberi keberkahan. Jadi keberkahan itu hanya milik Allah, Allah yang memberikan keberkahan.
Ya. Wa ta'ala faqad qala muqarriran al-khaliqiyyal mutlaq lahu duna siwa. Allah Ta'ala sudah menyatakan bahwa penciptaan itu hanya dilakukan oleh Allah sendiri, tidak ada selainnya. Kita lihat ayatnya. Alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah, ingatlah bahwa hanya bagi Allah penciptaan itu, demikian pula hanya bagi Allah yang dapat memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbuh. Coba kita lihat, maha berberkah Allah yang rabbul alamin, yang merupakan rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi berdekatan Allah dan Rabb. Dia ada Allah sebagai yang mempunyai sifat uluhiyah, dan Rabb mempunyai sifat rububiyah. Kemudian jamaah sekalian, dalam wa asna ala nafsi, dan Allah sendiri memuji dirinya bi khaliqiyatihi, karena dialah sebagai khalik. Jadi Allah yang menciptakan itu disebut khalik. Jadi kalau ciptaannya disebut apa? Disebut makhluk. Jadi khalik, makhluk. Kita semua ini adalah makhluk, Allah itu adalah khalik. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan menjadikan gelap dan siang. Mas sekalian, dalam menerjemahkan ada kata khalaqa yang artinya menciptakan. Kemudian dilanjutkan dengan kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Apa bedanya menciptakan dengan menjadikan? Baina al-farqu bainal khalqi wal ja'li. Membedakan antara menciptakan dan menjadikan. Ulama kita menyatakan bahwa al-khalqu itu dipakai mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Memang tidak ada. Jadi mengadakan sebelum ada. Adapun al-ja'lu itu menjadikan sesuatu dari yang sudah ada. Dari yang sudah ada. Kita akan lihat nanti pada ayat-ayat selanjutnya sebagai contoh. Wa qala, dan Allah berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang memulai penciptaan itu. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kita manusia ini, summa yu'iduhu, kemudian setelah dia ciptakan sempurna seperti ini, kemudian Allah kembalikan lagi. Ya, kembalikan lagi ke asal penciptaannya. Wa huwa ahwanu alai. Sedangkan yang seperti itu adalah bagi Allah mudah. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul matsalul a'la, dan baginya lah sifat yang paling tinggi, fis samawati wal ardi, baik di langit maupun di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Afalaisat idzan khaliqiyatuhu subhanahu wa ta'ala likulli syai'. Maka di sini beliau katakan, penulis buku mengatakan, bukankah penciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu adalah dalilu wujudihi, tidak merupakan bukti akan adanya Allah, wa rububiyatihi, dan sifat rububiyahnya sekalian? Bala, tentu saja ya Allah, wa inna ya rabbana, dan sesungguhnya kami wahai Tuhan kami, ala dzalika minasyahidin, menjadi saksi atas semua itu. Nah, jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit. Yang kedua, tafarruduhu ta'ala birrizqi, bahwa yang memberikan rizki kepada makhluknya adalah Allah saja semata-mata. Makanya rizki itu hanya diakui, datanya hanya semata-mata datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dalam ayat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat berupa apa saja yang kita rasakan pasti datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang memberi rezeki kita selain Allah. Makanya Allah banyak sifat-sifatnya yang kita sebutkan nanti dalam ayat Ar-Rizq. Dari sana ada Ar-Razzaq,
Maha pemberi rizki. Ma min hayawanin sarihin fil ghabra. Coba kita lihat jemaah sekalian, bahwa tidaklah ada satu hewan yang merumput di padang, ya, di padang rumput, hewan-hewan yang makan rumput, au sabihin fil ma, ataukah yang yang berenang, menyelam di air, seperti yang di sungai, di laut, di empang, ya, dan sebagainya. Au mustaqinin fil ahsya, atau yang tinggal berdiam bersembunyi di rawa-rawa, semak-semak, ya. Illa wallahu ta'ala khaliqu rizqihi, melainkan bahwa hanya Allah yang memberikan rizki. Wahadihi ila ma'rifatil husuli alaihi, dan hanya Allah yang memberi petunjuk kepada hewan-hewan dan makhluk-makhluk tersebut bagaimana caranya mendapatkan rezekinya. Makanya jemaah sekalian, semua hewan baik yang kecil maupun yang besar punya caranya sendiri untuk memperoleh rezekinya. Punya caranya sendiri untuk memperoleh rezekinya. Sampai ada yang memberikan gambaran tentang satu kasus bahwa ular yang sudah tua, yang sudah buta, tinggal di atas pohon bisa hidup karena seekor burung yang setiap saat mengantarkan makanannya. Kita lihat anak-anak burung di sarangnya di atas pohon yang tinggi sekali bisa hidup, bahkan perutnya bisa penuh makanan dan penuh dengan air, padahal tempatnya sangat tinggi sekali. Ialah ibunya yang Allah sudah kasih fitrah seperti itu untuk mengantarkannya makanan ke atas. Seperti itu dan seterusnya jemaah sekalian, cara mereka punya cara hidupnya sendiri. Illa wallahu khaliqu rizqihi wa hadihi ila ma'rifatil husuli alaih wa kaifiyati tanawulihi wal intifa'i bihi. Allah juga yang mengajarkan bagaimana caranya memakannya dan bagaimana caranya menggunakannya. Seperti itu jemaah sekalian. Faminan namlah ka asghari hayawan. Semut saja katanya contohnya sebagai hewan yang paling kecil, ilal insani alladhi huwa akmal, sampai kepada jenis manusia ini yang merupakan makhluk yang paling sempurna, wa arqa anwa'ihi, dan bentuk yang begitu indah dan begitu cantik. Al kullu muftaqirun ilallahi azza wa jalla, semuanya miskin, semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Jadi Allah itu biasa kita bilang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka ta'ala, Allah azza wa jalla. Banyak-banyak istilah-istilah yang bisa kita gunakan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala fi wujudihi wa takwinihi, dalam mengadakan dan membentuknya, wa fi ghidha'ihi wa rizqihi, dalam memberikan makanan dan mengatur rizkinya. Wallahu wahdahu mujiduhu, dan hanya Allah sendirian yang mengadakannya, wa mukawwinuhu, dan membentuknya, wa mugadhihi wa raziq, dan memberikan makan dan rizki. Wa hahiyadi ayatu kitabihi, dan kita bisa melihat ayat-ayat dalam Al-Quran tuqarriru hadhil haqiqah, menetapkan akan kebenaran ini, wa tuthbituha nasi'ah kamahiyah, dan Allah tetapkan dalam bentuk sekuat-kuatnya, seperti firman Allah dalam ayat yang kita insyaallah hafal semua, falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia lihat-lihat itu makanan. Jadi kita cuma disuruh lihat dulu makanan yang kita makan itu. Ila ta'ami anna sababnal ma'a sabban, ketika kami menumpahkan di atasnya air dengan sebaik-baiknya menumpahkan. Jadi Allah maksudnya menurunkan air, menurunkan air hujan dari langit. Kita lihat, jadi dari makanan ini Allah antar dulu kita melihat dulu bagaimana makanan itu bisa datang. Pertama Allah katakan menurunkan dulu air dari langit. Mana ada bisa? Hampir semua, bahkan semua yang kita makan adalah asalnya dari tanah. Jadi Allah katakan anna sababnal ma'a sabban, menurunkan air. Setelah air hujan turun,
Tsumma syaqaqnal arda syaqqan. Kemudian Allah menjadikan bumi itu terbelah. Maksudnya sudah subur setelah mati. Iya. Mati maksudnya gersang. Sekarang turun hujan menjadi subur. Setelah itu jamaah sekalian, kata Allah Ta'ala, fa'ambatna fiha habban. Setelah itu tumbuhlah di atas tanah itu biji-bijian. Berupa wa'inaban wa qadban. Berupa buah-buahan seperti anggur dan berupa sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini maksudnya tanaman-tanaman yang sifatnya sebentar dan hijau. Kalau untuk kita, untuk manusia ya mungkin sifatnya sayur-sayuran. Tapi kalau untuk hewan mungkin rumput-rumputan. Ya, jamaah sekalian. Seperti itu kan terjadi. Ya, Allah mengatur rezeki kita. Wa zaitunan wa nakhlan. Allah tumbuhkan pohon yang namanya zaitun. Ya, yang kita sudah kenal minyaknya sekarang. Namanya minyak zaitun. Wa nakhlan dan kurma. Wa hadaiqa gulban. Begitu pula ditumbuhkan dengan air hujan itu di atas tanah yang sudah subur berupa kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba. Demikian pula tumbuh di atasnya buah-buahan, ya, maksudnya jenis buah-buahan yang begitu banyak, wa abban atau rumput-rumput. Jadi kita lihat di sini ayat ini jemaah sekalian, setiap kali Allah menyebutkan rezeki untuk manusia, ada juga rezeki untuk hewan-hewan. Karena manusia tidak sempurna hidupnya kalau tidak ada jenis-jenis hewan itu juga. Iya, jemaah sekalian. Sian. Sudah waktu, Ustaz. Sedikit. Ya, kita lanjut dulu sedikit bacanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ini semua bukti akan adanya yang mengatur jamaah sekalian. Jadi tidak bisa disebut bahwa ini semua adalah kebetulan. Namanya sudfah, tidak bisa. Kalau kita mengakui ini adalah sebuah kebetulan, kita akan tertumbuk nasi pada satu masalah. Jadi sekarang kita lanjut. Wa qala ta'ala, wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah yang menurunkan dari langit air hujan maksudnya. Fa akhrajna bihi azwajan. Setelah itu dikeluarkanlah ya tumbuh-tumbuhan yang sifatnya azwajan, berpasang-pasangan. Maksudnya di sini tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan itu mungkin sekarang itu bisa disebut jenis-jenis tanaman itu yang disilakan varietas bibit atau spesies, ya. Min nabatin syatta, dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, ya. Jadi setelah air hujan turun jamaah sekalian, tumbuhlah bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat lain disebutkan di atas tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, cuma karena biji yang kita tanam berbeda, maka yang keluar juga rasanya berbeda. Dekat sekali itu agak sana, maka ada si cewekan meladangi si balam bace tanah termasuk kemabu pada ler rasana. Ya, kamu mau macuk-macuk kata mau passe. Padahal disiram, dipupuk di tempat yang sama semua. Coba itu semua itu bukan sesuatu yang maksudnya sudfah seperti itu. Engkau maka dah emak kometo mer pola ada mapas itu pola baca. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Coba kita lihat lanjutan ayat. Kulu, makanlah. Berarti itu sumber makanan itu tadi itu kulu. War'au an'amakum, kamu makan dan gembalakan juga hewan ternakmu. Jadi selalu beriringan itu. Jadi kajian bilang bagus sekali itu, namanya memelihara hewan. Ya. Kulu war'au an'amakum wa qala la ilaha illa huwa wala rabba siwa. Dan dikatakan la ilaha illa huwa, tidak ada ilah baginya yang berhak disembah kecuali Dia, wala rabba siwa, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan Allah yang menurunkan dari langit air. Fa asqainahumu,
kemudian kami menyirami kamu semua dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazini. Setelah air itu nanti turun, bukan kita tidak mampu menyimpang air itu. Kita tidak mampu, katanya, bukan kamu yang mampu menyimpang itu air. Ya kan, biar nak wae nak turun ke Allah Taala kan, siaga mi taruh, siaga mi pakai. Madari bahkan menurut tanyanya dikuasai telah wae, madari ya perlu mau pindah dia digaga. Sisanya ya perlu sila dan isap apa memang. Ya. Wa qala la raziqa illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman tidak ada yang beri rezeki kecuali Dia. Wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada seekor binatang melata di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rezekinya hanya ada pada Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah tahu di mana tempat berdiamnya dan di mana tempat menyimpannya. Jadi sekalian, jamaah sekalian, ini sangat gamblang begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, baik penjelasannya dari Dia Allah sendiri atau pernyataan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar tentang ya adanya Allah dan maha kuasanya Allah, dan ya sekali sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.